Halo semuanya, perkenalkan, saya Alexandria Heloisa Tobo dengan NIM 248111076. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang vektor dalam ruang R2 atau dua dimensi. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi tugas pada mata kuliah aljabar linear oleh dosen pengampu Ibu Osni. Dan tujuan saya juga adalah untuk ikut mengedukasi teman-teman yang menonton video ini agar kita dapat mengerti konsep vektor pada ruang R2 ini dengan baik. Nah, kita akan membahas tentang apa itu vektor dalam ruang R2, serta sifat-sifat dan jenis-jenisnya, dan juga pengoperasiannya. Maka, saya harap bagi teman-teman yang menonton video ini dapat kita simak dengan baik. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam materinya. Untuk vektor dalam ruang R2. Nah, vektor dalam ruang R2 ini di sini kita akan mempelajari tentang apa saja, tujuannya tentang apa saja. Silahkan disimak di sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dan representasi vektor dalam ruang dua dimensi R2. Jadi kita akan belajar dulu, apa sih vektor dalam ruang R2 itu? Kita akan pahami dulu. Nah, tujuan yang kedua, kita akan menjelaskan jenis-jenis vektor dalam ruang R2, sifat-sifatnya, dan operasi dasar dalam ruang R2. Dan tujuan ketiga, kita akan menerapkan konsep vektor dalam ruang R2 untuk menyelesaikan masalah serta menerapkannya pada koordinat kartesius. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memahami dulu apa sih vektor dalam ruang R2 itu. Nah, jadi vektor dalam ruang R2 adalah suatu besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Jadi kita ingat kembali, vektor dalam ruang R2 adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, di sini dia yang direpresentasikan sebagai pasangan terurut bilangan real atau nilainya X dan Y. Vektor ini menunjukkan arah dan perpindahan suatu titik dari titik asal 0. Jadi titik asal kita itu ada di 0 ke titik X dan Y pada bidang dua dimensi. Nah, titik X dan Y ini adalah titik tuju kita. Jadi kita akan mempelajari itu bersama-sama. Nah, sekarang kita harus tahu dulu definisi dari vektor. Nah, definisinya itu suatu besaran yang mempunyai besaran atau nilai dan arah. Nah, di sini kita ada vektor AB dan vektor PQ. Nah, vektor AB ini kita harus tahu titik pangkalnya yang mana, titik ujungnya itu yang mana. Nah, titik pangkal itu di sini. Kita mulai dari A ini. Kenapa disebut titik pangkal? Karena ini adalah titik awal untuk kita menuju ke titik ujungnya atau titik tujuannya, yaitu terletak pada B ini. Ini disebut titik ujung karena di sini menunjukkan tujuannya kita kemana. Jadi ini A ini adalah titik awal, B ini adalah titik ujung. Begitupun juga dengan vektor PQ. Vektor P di sini menunjukkan bahwa ini adalah titik asal atau titik pangkal atau titik awal dari mana kita berasal dan
ke titik Y ini adalah titik ujung atau titik tujuan kita. Maka karena vektor ini kita tahu kalau titik awal atau titik pangkalnya itu ada di A dan P seperti di sini, dan titik ujungnya itu di B dan Q. Nah, vektor itu dia dilambangkan seperti apa sih? Nah, jadi di sini ada notasi vektor disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang di atasnya diberi tanda panah. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita melihat notasi yang seperti ini, kita bacanya vektor. Contoh di sini, vektor A. Ini kita baca vektor AB. Nah, atau juga bisa disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang ditebalkan, dibikin bold. Nah, setelah kita paham definisi dan notasi vektor, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang vektor dalam ruang R2 pada sumbu koordinat. Vektor dalam ruang R2 dapat dinyatakan menggunakan sumbu koordinat kartesius. Nah, sumbu koordinat kartesius ini mungkin telah kita pelajari zaman kita sekolah, sampai sekarang juga kita pelajari. Tentunya kita masih bisa menggambar gambar koordinat kartesius itu. Itu nanti akan menjadi hasil akhir dari vektor yang kita dapat, atau apabila kita ingin mencari titik tujuh dari vektor yang telah kita dapat hasilnya melalui pengerjaan menggunakan operasi vektor. Jadi, di sini vektor dalam ruang R2 dapat dinyatakan menggunakan sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Nah, sebuah vektor V dinyatakan sebagai pasangan terurut. Nah, bentuknya itu seperti ini. Vektor V sama dengan X dan Y. X dan Y ini adalah nilainya. Nah, di sini saya ada contoh. Kita baca dulu ini. Secara geometris, vektor X dan Y digambarkan sebagai panah yang berawal dari titik asal 0. Nah, jadi kita ingin menulis nilai sebuah vektor, kita tentukan dulu titik awalnya itu dari sini, dari 0. Berakhir di titik X dan Y, yaitu titik yang mempunyai nilainya. Di sini saya ada contoh, vektor V sama dengan 4 dan negatif 2. Oke, kita tentukan titik tujuannya di mana. Titiknya di sini karena kita bisa lihat bahwa ini menuju ke 4 dan ini ke negatif 2. Maka di sini adalah titik tujuannya. Nah, panjang panah menunjukkan besar vektor. Nah, panjang panah ini dia menunjukkan besar vektor. Sedangkan arah panah ini menunjukkan arah vektor atau tujuan vektornya itu di titik mana. Maka vektor V dengan nilai 4 dan negatif 2 kita dapat hasilnya seperti ini. Ini cukup simpel untuk kita mengaplikasikan ke dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis vektor pada ruang R2. Seperti yang telah kita bahas pada tujuan kita mempelajari vektor tadi, ada tentang jenis-jenis vektor pada ruang R2. Nah, di sini kita baca lagi, vektor dalam ruang R2 dinyatakan sebagai pasangan terurut. Nah, bentuknya itu saya ingatkan kembali seperti ini. Nah, dengan X dan Y adalah bilangan real. Oke.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan jenis yang pertama. Di sini kita punya vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang tidak memiliki arah dan panjangnya 0. Jadi, apabila dalam sebuah koordinat kartesius, vektor 0 itu nilainya hanya di 0. Dia tidak berpindah ke mana-mana, dia nilainya tetap di 0 saja. Nah, dia ditulis seperti ini, vektor 0 sama dengan nilainya 0 dan 0. Nah, yang kedua ada vektor posisi. Jadi, vektor posisi ini adalah vektor yang pangkalnya itu di titik asal, di titik 0 tadi, dan ujungnya di suatu titik, atau di titik X dan Y. Seperti contoh pada koordinat kartesius yang sebelumnya kita bahas. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh. Ini untuk rumus vektor posisi ini ya seperti ini. Di sini ada contoh. Contohnya ada titik P, itu nilainya 3 dan 2, maka memiliki vektor posisi seperti ini. Jadi dia berawal dari titik pangkal itu di 0, menuju ke titik tujuannya yaitu nilai ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis yang ketiga. Nah, di sini kita ada vektor satuan. Nah, walaupun di slide ini terlihat sedikit rumit, namun kita akan membahas secara pelan-pelan, dan saya yakin teman-teman juga akan memahami cara kerjanya. Maka kita pelajari dulu vektor satuan itu apa. Nah, vektor satuan adalah vektor yang panjang dan besarnya itu 1 nilainya. Di sini ada rumus, saya ada rumus. Ini adalah rumus vektor satuan. Dan di sebelah sini adalah rumus panjang vektor. Nah, apabila kita ingin mencari sebuah rumus vektor satuan, kita juga harus mengerjakan menggunakan rumus panjang vektornya. Setelah kita mendapatkan hasil panjang vektornya, kita substitusikan ini ke ini. Kita cari lagi vektor satuannya menggunakan rumusnya ini. Nah, itu bisa kita gabung rumusnya itu atau pengerjaan hasil dari panjang vektor kita cari menggunakan rumus vektor satuan itu, kita kerjanya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman masih sedikit bingung, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini kita punya contoh soal, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor V, yaitu dengan nilainya 6 dan 8. Nah, di sini kita akan membahas secara pelan-pelan. Yang pertama, kita cari dulu panjang vektornya. Untuk vektor satuan ini, untuk pengerjaannya, yang pertama kita harus cari dulu panjang vektor. Maka di sini kita cari panjang vektornya. Kalau pada vektor ini, nilai mutlak seperti ini, kita bacanya panjang vektor. Jadi kalau ada garis panjang 2 seperti ini, kita baca panjang vektor. Nah, panjang vektor V sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini kenapa bisa akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat? Kita pakai rumus yang ini. Nilai X dan Y-nya itu kita kuadratkan. Nilai X dan Y di sini adalah 6 dan 8. Maka kita mendapatkan hasil 10. Nah, ini kenapa hasilnya bisa 10? Jadi, ini cukup simpel. 6 kuadrat ini, kita cari hasilnya. 6 kuadrat atau 6 dikali 6, hasilnya yaitu 36. Jadi, anggap saja di sini itu 36. Nah, 8 kuadrat alias 8 dikali 8, kita akan mendapatkan hasil 64.
Jadi 36 kita tambahkan dengan 64, maka kita akan mendapatkan akar 100. Nah, akar dari 100 itu yang akan kita dapatkan hasilnya yaitu 10. Jadi 10 ini kita sudah dapat nih sebagai hasil panjang vektor V. Sesuai dengan rumus yang ini ya, kita harus mencari ini nilai hasil dari ini 2 untuk mendapatkan hasil panjang vektornya. Jadi kita sudah dapat 10, lalu kita lanjut mengerjakan menggunakan rumus vektor satuan ini. Maka kita kerjakan di bawah sini. Vektor itu sama dengan vektor V. Nah, nilai vektor V ini tadi berapa? 6 dan 8. Jadi kita taruh di sini. 6 dan 8 per hasil dari panjang vektor V. Nah, hasil dari panjang vektor V tadi itu yaitu 10. Jadi kita taruh lagi di sini. Nah, sebenarnya ini hasil akhirnya bisa saja seperti ini, namun bisa juga kita perkecil di sini. Kita melakukan pecahan dan kita bagi 2 nilai yang ini. Maka kalau di sini kita bagi 2, contoh 6 bagi 2, maka kita mendapatkan hasil 3. 10 dibagi 2, kita mendapatkan hasilnya 5. 8 dibagi 2, kita mendapatkan hasil 4. Dan ini kita mendapatkan hasil 5. Namun, menurut saya apabila teman-teman sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka ini sudah terbukti hasil akhirnya sesuai dengan rumus ini. Jadi nilai X yaitu 6 per hasil dari ini. Hasil dari ini yang tadi kita sudah cari yang mendapatkan hasilnya 10. Maka kita taruh di sini. Terus nilai Y yaitu 8. Kita taruh. Terus hasil yang ini kita taruh 10. Jadi sudah sesimpel itu saja kita langsung mendapatkan hasilnya. Sebenarnya bisa kita kerjakan lanjut sampai mendapatkan hasil 1. Namun, apabila sesuai rumus yang ini, kita cukup berhenti di sini saja. Ini ada untuk vektor satuan standar di R2. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Apabila kita pusing dengan, aku kita sedikit bingung tentang pengerjaan dengan seperti ini. Nah, ini ada cara simpelnya. Namun, setelah yang kita bahas tadi, menurut saya, untuk rumus ini bisa kita aplikasikan dengan baik. Nah, kita akan membahas jenis vektor yang selanjutnya, yaitu vektor bebas. Vektor bebas adalah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja tanpa mengubah besar dan arahnya. Oh, jadi vektor bebas itu adalah vektor yang dapat dipindahkan kemana saja tanpa mengubah besar dan arahnya. Kita ingat baik-baik kalimat tersebut. Nah, ciri-cirinya meliputi tidak terikat pada titik pangkal tertentu. Oh, jadi vektor bebas ini dia tidak terikat pada titik pangkal tertentu. Dan yang penting hanya arah dan panjang. Sesuai dengan prinsipnya yaitu vektor bebas ya. Nah, contoh, kita punya vektor 2 dan 1. Nah, nilai 2 dan 1 ini tetap sama walaupun digambar dalam bidang kartesius di posisi berbeda. Jadi dapat kita imajinasikan di kepala kita. Oh, jadi nilai 2 dan 1 ini tetap sama nilainya. Tanpa, walaupun digambar dalam bidang kartesius di posisi yang berbeda. Nah, selanjutnya, vektor sama. Nah, dua vektor dikatakan sama jika kita mempunyai poin ini. Panjangnya sama, arahnya sama.
Nah, contoh, di sini kita punya vektor A dan vektor B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa vektor A dan vektor B ini memiliki nilai yang sama, yaitu nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3. Jadi dia memiliki nilai 2 dan 3. Jadi meskipun kita gambar di tempat yang berbeda, keduanya tetap vektor yang sama. Nah, sesimpel itu pengertian dari vektor sama. Maka kita akan lanjut ke jenis yang berikut. Nah, di sini kita punya vektor lawan atau negatif. Vektor lawan adalah vektor yang panjangnya sama, arahnya berlawanan. Nah, kalau sebelumnya kan vektor sama, panjangnya sama, arahnya juga sama. Nah, kalau ini panjangnya tetap sama, tapi arahnya berlawanan. Berlawanan itu seperti apa? Nah, jadi di sini kan vektor lawannya atau negatif. Kalau lawan dari negatif yaitu positif, dan begitu juga sebaliknya. Lawan dari positif adalah negatif. Nah, bentuknya seperti ini. Jika vektor A memiliki nilai X dan Y ini, maka vektor lawannya dia akan diubah seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaan keduanya. Di sini nilainya positif, maka kalau kita ubah ke vektor lawan menjadi negatif. Di sini dia langsung berubah jadi negatif vektor A sama dengan negatif X dan negatif Y. Nah, kita langsung lihat pada contoh soalnya. Contohnya kita punya vektor A dengan nilai 4 dan negatif 1. Maka kita ubah ke vektor lawan menjadi negatif A. Sebelumnya di sini cuma vektor A, maka kita ubah ke sini jadi negatif vektor A nilainya negatif 4 karena di sini nilainya positif, maka ke vektor lawan berubah jadi negatif. Negatif 4 dan 1. Satunya kok jadi positif karena di sini kan nilainya negatif. Kita ingat lawan dari negatif adalah positif, maka dia diubah ke sini nilainya jadi positif. Nah, selanjutnya kita ada vektor sejajar. Pengertian vektor sejajar. Dua vektor sejajar jika salah satunya merupakan kelipatan skalar dari yang lain. Itu maksudnya seperti apa? Nah, di sini langsung ada rumusnya. Contoh vektor A sama dengan skalar. Nilai skalar dikali vektor B. Contoh di sini. Vektor A kita memiliki nilai 2 dan 4. Sedangkan vektor B kita memiliki nilai 1 dan 2. Maka kita ikut dari rumus di atas ini. Vektor A sama dengan 2 dikali vektor B. Maksudnya seperti apa? Jadi vektor A sama dengan 2 dikali vektor B, itu maksudnya 2 dikali vektor B ini akan mendapatkan hasilnya vektor A. Mungkin teman-teman sedikit bingung, tapi ini cukup simpel, karena kelipatan skalar. Nah, skalar di sini kan untuk perkalian. Di sini kita punya nilai skalarnya 2. 2 dikali vektor B. Vektor B-nya itu mempunyai nilai 1 dan 2. Jadi kita kalikan 2. Jadi maka di sini kita lihat 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 2 dikali vektor B itu kita akan mendapatkan hasilnya vektor A. Ini. Sampai di sini menurut saya cukup simpel, teman-teman dapat memahami ini dengan baik. Kita ingat saja jika dua buah vektor, yaitu vektor A memiliki nilai begini, vektor B memiliki nilai begini, kita ikuti rumus ini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya ini.
yaitu kembali ke vektor A. Selanjutnya, vektor searah. Vektor searah adalah vektor sejajar yang arahnya sama. Nah, di sini kita langsung lihat contoh yang sudah kita gambarkan pada koordinat kartesius. Contohnya kita punya nilai 2 dan 4, dan juga kita punya nilai 1 dan 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari titik pangkal ke titik tujuannya ini memiliki arah yang sama, baik pada nilai 1 dan 2, yaitu memiliki titik di sini, dan juga 2 dan 4 memiliki titiknya di sini. Jadi apabila kita menarik dari titik pangkal, yaitu titik 0 ini, vektor 0, kita tarik ke titik 7 ini, lalu dari titik 7, 1 dan 2, kita tarik ke 2 dan 4, dia tetap memiliki tujuan yang searah dari titik pangkal. Maka ini kita sebut vektor searah. Sampai di sini teman-teman bisa paham dengan baik. Maka kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu vektor berlawanan arah. Nah, vektor berlawanan arah, di sini kita baca dulu. Vektor berlawanan arah adalah vektor sejajar tetapi arahnya berlawanan. Jadi dia sejajar, tapi dia memiliki arah berlawanan. Dari sini kita langsung ada contoh. Yang pertama kita punya nilai 2 dan 4. Dan yang kedua kita mempunyai nilai negatif 1 dan negatif 2. Nah, kita lihat dulu titik 7 pada nilai 2 dan 4, yaitu di sini. Setelah itu nilai negatif 1 dan negatif 2 itu titiknya di sini. Jadi mereka ini sejajar, baik dari titik pangkal 0 ke titik negatif 1 dan negatif 2, ataupun dari titik pangkal 0 ke 2 dan 4. Mereka sejajar namun berlawanan arah. Makanya di sini ada 2 tanda panah. Jadi ingat, dia sejajar namun berlawanan arah. Maka ini kita sebut sebagai vektor berlawanan arah apabila koordinat kartesiusnya berbentuk seperti ini. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita sampai ke pembahasan sifat-sifat vektor dalam ruang R2. Nah, di sini kita baca dulu ya. Untuk sifat-sifat vektor dalam ruang R2 ini adalah aturan-aturan dasar yang selalu berlaku pada operasi vektor. Nah, kita ingat kembali, sifat-sifat vektor dalam ruang R2 adalah aturan-aturan dasar yang selalu berlaku pada operasi vektor. Jadi, apabila teman-teman setelah mempelajari tentang sifat-sifat vektor, teman-teman seperti bingung, atau kenapa kita harus mempelajari semua sifat-sifat ini? Karena kembali lagi, sifat-sifat vektor itu aturan-aturan dasar yang selalu berlaku pada operasi vektor. Jadi apabila kita ingin melakukan pengoperasian vektor, tentunya kita harus mengetahui sifat-sifatnya itu dulu seperti apa. Lalu dapat kita identifikasi. Jadi sifat-sifat vektor ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah, di sini terutama penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, tentunya kita harus mengetahui konsep dari sifat-sifat vektor ini. Kita harus pahami dengan baik agar untuk materi vektor dalam ruang R2 ini dapat kita pahami dengan baik. Karena sifat-sifat ini sangat berperan penting. Nah, misalkan di sini vektor A sama dengan A1
dan A2, vektor B sama dengan B1 dan B2, vektor C sama dengan C1 dan C2. Jadi di sini ada 3 buah vektor dengan bilangan skalar K sebagai bilangan real. Nah, kita ingat kembali simbol skalar itu seperti ini. Jadi di sini bilangan skalar ini berperan sebagai bilangan real. Kita langsung saja membahas sifat-sifatnya. Yang pertama kita punya sifat tertutup atau closure. Nah, ini nih apa? Nah, penjumlahan dua vektor di ruang R2 selalu menghasilkan vektor yang juga berada di ruang R2. Artinya apa? Artinya, operasi penjumlahan tidak keluar dari ruang vektor tersebut. Jadi penjumlahan dua vektor di ruang R2 itu dia selalu menghasilkan vektor yang juga berada di ruang R2. Nah, di sini kita langsung lihat rumusnya. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Jadi di sini kita jumlahkan nilai yang memiliki komponen sama. Contoh di sini A1 B1. Kita jumlahkan A2 B2. Kita jumlahkan. Karena kita jumlahkan yang memiliki komponen yang sama. Nah, di sini kita langsung kepada contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2 dan negatif 1. Jadi nilai vektor ini 2 dan negatif 1. Dan vektor B memiliki nilai 3 dan 4. Nah, di sini kita disuruh tentukan vektor A tambah vektor B dan buktikan bahwa hasilnya masih berada di ruang R2. Oke, maka kita akan buktikan. Di sini vektor A ditambah vektor B, yaitu ini kita lihat kembali nilainya. Ingat, kita jumlahkan dengan komponen yang sama. Jadi di sini kita jumlahkan 2 ditambah 3, yaitu ini. 2 di vektor A, kita tambahkan dengan 3 pada vektor B. Sesuai dengan konsepnya yang seperti ini. Lalu negatif 1 ditambah dengan 4. Negatif 1 ditambah dengan 4. Atau untuk bahasa simpelnya kita jumlahkan yang depan dengan depan, yang belakang dengan belakang. Maka di sini kita akan mendapatkan hasilnya 5 hasil dari penjumlahan 2 dan 3, lalu 3 hasil dari negatif 1 ditambah 4. Kita dapat hasilnya, nilainya yaitu 5 dan 3. Nah, hasil penjumlahan berupa pasangan bilangan real. Nah, ini dia terbukti. Hasilnya merupakan pasangan bilangan real dan dia masih tetap berada di lingkup R2. Maka untuk sifat tertutup atau closure ini terbukti. Karena hasilnya berupa pasangan bilangan real. Lanjut. Kedua, kita punya sifat komutatif. Kita akan membahas sifat komutatif, jadi urutan penjumlahan vektor tidak memengaruhi hasil. Kita ingat kembali, urutan penjumlahan vektor tidak memengaruhi hasil. Menjumlahkan vektor A dengan vektor B akan menghasilkan vektor yang sama dengan menjumlahkan vektor B dan vektor A. Jadi ini bahasa simpelnya, apabila kita menjumlahkan vektor A dan vektor B, dan kita mendapatkan hasil akhirnya itu akan tetap sama apabila kita menjumlahkan vektor B duluan ditambah vektor A. Nah, langsung kita buktikan di sini. Di sini kita punya contoh soal. Buktikan bahwa vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Jadi, kedua vektor ini apabila dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya di bawah,
dia hasilnya itu akan sama dengan apabila kita jumlahkan B tambah A. Nah, di sini kita punya nilai vektor A-nya itu 1 dan 2, lalu vektor B-nya itu 4 dan negatif 1. Nah, di sini kita langsung penyelesaiannya vektor A tambah vektor B. Ingat kembali, depan ditambah dengan depan, belakang ditambah dengan belakang. Maka 1 ditambah 4 dan 2 ditambah negatif 1. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 5 dan 1. Nah, ini kita sudah mendapatkan 5 dan 1 ini kita sudah mendapatkan hasilnya dari penjumlahan vektor A tambah vektor B. Lalu sekarang kita melakukan pembuktian yang kedua, yaitu vektor B ditambah vektor A. Apakah hasilnya akan sama dengan 5 dan 1? Baik, vektor B tambah vektor A sama dengan 4 ditambah 1. Jadi kita jumlahkan lagi, tapi ini dari belakang, dari vektor B duluan. 4 ditambah 1 dan negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 ditambah 2. Maka kita jumlahkan. Oh, di sini kita juga mendapatkan hasil yang sama. Jadi karena untuk keduanya ini mendapatkan hasil yang sama, sifat komutatif terbukti. Jadi rumusnya ini terbukti. Selanjutnya kita mempunyai sifat asosiatif. Nah, cara pengelompokan vektor dalam penjumlahan tidak mengubah hasil akhir. Baik vektor dijumlahkan terlebih dahulu dengan vektor lain, atau dikelompokkan secara berbeda, hasilnya tetap sama. Mungkin teman-teman sedikit bingung atau bagaimana, kita langsung lihat ke rumusnya. Nah, di sini rumusnya hasil dari vektor A tambah vektor B, hasil dari vektor A tambah vektor B, kita tambahkan dengan vektor C, dia akan mendapatkan hasil yang sama dengan apabila vektor A kita tambahkan dengan hasil dari vektor B tambah vektor C. Nah, di situ mungkin teman-teman sudah bisa tangkap. Kita langsung saja ke contoh soal agar lebih paham. Nah, di sini ada contoh. Buktikan vektor A yang memiliki nilai 1 dan 1 dan vektor B memiliki nilai 2 dan 0 dan vektor C memiliki nilai 3 dan negatif 1. Nah, kita langsung mengerjakan di bawah sini. Sesuai dengan rumus yang di atas ini, kita kerjakan dulu yang ininya. Lalu yang ini. Hasil vektor A tambah vektor B, kita tambahkan dengan vektor C. Hasil vektor A tambah vektor B, maka kita langsung cari di sini. Ingat vektor A dan vektor B. 1 ditambah 2, hasilnya 3. 1 ditambah 0, hasilnya 1. Nah, ini kita langsung dapat hasil penjumlahan dari vektor A tambah vektor B. Nah, 3 dan 1 ini kita jumlahkan dengan nilai pada vektor C. Itu 3 dan negatif 1. Nah, di sini maka kita jumlahkan. 3 ditambah 3, kita mendapatkan hasilnya 6. 1 ditambah negatif 1, maka kita mendapatkan hasilnya 0. Maka untuk rumus yang ini, hasil dari vektor A tambah vektor B ditambah vektor C, kita mendapatkan hasilnya 6 dan 0. Selanjutnya kita cari yang ini lagi. Vektor A ditambah hasil dari vektor B tambah vektor C. Maka di sini vektor A-nya yaitu 1 dan 1. Kita taruh di sini. Kita jumlahkan dengan hasil kedua vektor ini. Hasilnya berapa? Hasilnya 5 dan negatif 1. Nah, ini kita dapat dari sini. Di vektor B kita jumlahkan 2 ditambah 3, mendapatkan hasil 5.
0 ditambah negatif 1, mendapatkan hasilnya negatif 1. Lalu, kedua nilai ini kita jumlahkan. Maka 1 ditambah 5, hasilnya 6. 1 ditambah negatif 1, hasilnya 0. Maka, untuk sifat asosiatif, untuk rumus yang ini, dia terbukti. Karena kita mendapatkan hasil sama. Hasilnya sama. Nah, ini cukup simpel untuk teman-teman pahami. Makanya dari awal saya tekankan sifat-sifat vektor dalam ruang R2 ini harus kita pahami dulu sebagai pembentukan logika kita apabila kita ingin mengerjakan atau apabila kita ingin melakukan operasi pada vektor dalam ruang R2, kita sudah tahu strukturnya itu bagaimana. Contoh saya analogikan seperti kita membangun sebuah bangunan. Apabila kita membangun sebuah bangunan, tentunya kita membutuhkan yang namanya fondasi atau bahan-bahan atau apapun itu yang agar kita bisa membangun sebuah bangunan tersebut dengan kokoh. Contohnya, apabila kita ingin bangun rumah, kita butuh apa? Kita butuh semen, kita mulai dari membangun fondasinya dulu, bangun tembok, bangun atap, sehingga menghasilkan rumah yang kita inginkan. Nah, strukturnya itu yang harus kita pelajari, yaitu sifat-sifat vektornya. Nah, kita langsung lanjut ke sifat yang keempat, memiliki vektor 0 atau identitas. Dalam ruang R2 terdapat vektor 0 yang nilainya ini 0, yang jika dijumlahkan dengan vektor apapun tidak mengubah vektor tersebut. Jadi vektor 0 ini kita jumlahkan dengan vektor yang lain. Contoh ada vektor A, yaitu nilainya 2 dan 3. Kita jumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya tetap kembali lagi ke vektor A, 2 dan 3. Nah, vektor 0 ini dia berfungsi sebagai identitas penjumlahan. Jadi tidak bisa kita anggap vektor 0 ini tidak penting karena dia memiliki fungsi sebagai identitas. Nah, contohnya di sini. Vektor A ditambah vektor 0 hasilnya vektor A. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. 2 tambah 0 hasilnya 2. Jadi nilai apapun dijumlahkan dengan vektor 0, hasilnya akan kembali lagi ke nilai tersebut. Selanjutnya, sifat yang kelima memiliki vektor lawan atau inverse. Nah, setiap vektor memiliki vektor lawan yang arahnya berlawanan dan panjangnya sama. Nah, ini maksudnya apa? Arahnya berlawanan dan panjangnya sama. Kita akan buktikan. Jika sebuah vektor dijumlahkan dengan vektor lawannya, hasilnya adalah vektor 0. Contohnya seperti ini, kita memiliki vektor A. Contoh vektor A-nya itu kita punya nilai 1 dan 2. Kita ingat rumus vektor lawannya itu apabila nilai vektornya negatif, maka ke vektor lawan menjadi, apabila nilai vektor positif, ke vektor lawan dia akan berubah menjadi vektor negatif. Jadi di sini A ditambah negatif, vektor A ditambah negatif vektor A. Jadi contoh, nilai vektor A 1 dan 2 dijumlahkan dengan negatif 1 dan negatif 2, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0. Jadi, contoh, apabila punya vektor B, maka vektor B ditambah negatif vektor B.
hasilnya juga akan tetap 0, karena di sini ada nilai negatif. Apabila kita jumlahkan dengan nilai positif, apalagi itu memiliki nilai yang sama, tentunya kita mendapatkan hasilnya 0. Jadi ini definisi dari ini. Nah, selanjutnya kita mempunyai sifat distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Sifat distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Nah, di sini kita baca, perkalian skalar terhadap penjumlahan dua vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian skalar masing-masing vektor. Mungkin ada teman-teman sedikit bingung, kita langsung lihat saja ke rumusnya. Di sini kita punya skalar. Skalar dikali hasil dari vektor A ditambah vektor B, kita akan mendapatkan nilainya sama dengan kita mengalihkan masing-masing vektor. Misalnya skalar dikali vektor A ditambah skalar dikali vektor B. Nah, maka kita akan langsung melakukan pembuktiannya. Nah, di sini contoh kita mempunyai skalar nilainya 2, dan kita mempunyai dua vektor A, yaitu kita mempunyai nilai 1 dan 3, kemudian vektor B nilainya 2 dan negatif 1. Nah, penyelesaian kita mengerjakan dulu dari yang ini. Nah, ini untuk pengerjaannya juga simpel. Pertama, di dalam kurung ini kita kerjakan lebih duluan, lalu kita kalikan dengan nilai skalarnya. Maka di sini vektor A ditambah vektor B, 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 ditambah negatif 1, maka hasilnya 2. Maka sudah kita langsung mendapatkan hasil dari vektor A tambah vektor B, lalu kita kalikan dengan nilai skalar. Maka kita masukkan ini, nilai skalarnya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi 2 dikali 3, hasilnya 6. 2 dikali 2, hasilnya 4. Maka kita mendapatkan hasilnya 6 dan 4 untuk rumus yang ini. Selanjutnya kita mengerjakan menggunakan cara kerja yang ini. Jadi, skalar kita kalikan dengan masing-masing vektor. Ini skalar dikali vektor A tambah skalar dikali vektor B. Maka di sini kita akan kalikan 2 dikali dengan 1, hasilnya 2. 2 dikali 3, hasilnya 6. Jadi, hasil dari skalar dikali vektor A, kita mendapatkan hasil 2 dan 6. Lalu, kita jumlahkan di sini dengan nilai skalar dikali vektor B. Nilai skalarnya berapa tadi? 2. Kita kalikan dengan 2, dapat hasilnya 4. Lalu 2, kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 2. Lalu kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 4, hasilnya 6. 6 ditambah negatif 2, hasilnya 4. Ini di sini kita jumlahkan karena sesuai dengan rumus di sini, yaitu jumlahkan. Maka, untuk rumusnya ini, dia terbukti. Karena di sini kita mendapatkan hasilnya sama. Nah, sampai sini teman-teman cukup paham. Karena ini juga masih termasuk simple. Selanjutnya kita ke sifat distributif terhadap penjumlahan skalar. Nah, penjumlahan dua skalar yang dikalikan dengan sebuah vektor. Sebuah vektor sama dengan menjumlahkan hasil perkalian masing-masing skalar terhadap vektor tersebut. Apabila teman-teman sedikit bingung karena tulisannya cukup panjang, kita langsung lihat ke rumusnya. Contoh di sini kita punya dua buah skalar, skalar K dan skalar M. Rumusnya di sini. Nah, ini kan
Sebelumnya yang ini kan terhadap penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor. Nah, di sini penjumlahan skalar. Jadi sekarang nilai skalarnya kita jumlahkan. Lalu kita kalikan dengan vektornya. Jadi, hasil dari skalar K ditambah skalar M, kita kalikan dengan vektor A, nilai vektor M. Ini untuk langkah yang pertama. Yang kedua, masing-masing skalar kita kalikan dengan vektor A. Skalar K dikali vektor A. Jika mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan dengan hasil skalar M dikali vektor A. Untuk kita mencari pembuktian apabila mengerjakan menggunakan dua langkah kerja ini, apakah mendapatkan hasil yang sama? Apabila sama, maka ini dia terbukti. Di sini kita punya contoh. Hitunglah skalar vektor A dengan nilai 2 dan 1, dan nilai skalar di sini, skalar K itu 3 dan skalar M-nya 2. Jadi nilai skalar K 3, nilai skalar M 2 ya. Nah, kita langsung penyelesaiannya menggunakan cara kerja yang ini dulu. Skalar K ditambah skalar M berarti 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 kita mendapatkan hasilnya 5. Lalu kita kali dengan nilai vektor A. Di sini vektor A-nya 2 dan 1. Jadi di sini kita kan sudah mendapatkan hasilnya 5. 5 kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 maka kita dapat hasilnya 10. 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka hasilnya itu 10 dan 5. Selanjutnya kita mengerjakan menggunakan ini. Pertama, skalar K kita memiliki nilai 3. Skalar K dikali vektor A. Maka 3 dikali 2, kita mendapatkan hasilnya 6. Lalu 3 dikali 1, kita dapat hasilnya 3. Nah, ini sudah dapat nih hasil dari skalar K dikali vektor A. Kita tambah. Sekarang skalar M dikali vektor A. Di sini M-nya 2. Maka 2 dikali 2 hasilnya 4. 1 kali 2 hasilnya 2. Kita sudah dapat nih hasil dari skalar M dikali vektor A. Maka kita jumlahkan lagi kedua ini. Ingat, depan ditambah dengan depan, belakang tambah dengan belakang. Jadi 6 ditambah 4, kita dapat hasilnya 10. 3 ditambah 2, hasilnya 5. Maka untuk rumus yang ini, hasilnya terbukti. Di sini sama dengan apabila kita ingin mengerjakan menggunakan cara yang ini atau cara yang ini, sama saja karena hasilnya terbukti sama. Nah, sampai sini teman-teman masih cukup paham tentang ini, maka kita akan lanjut ke sifat asosiatif perkalian skalar. Nah, di sini kita akan membahas tentang perkalian skalar. Sifat asosiatif perkalian skalar. Perkalian dua skalar terhadap vektor dapat dilakukan secara bertahap atau langsung tanpa mengubah hasil. Urutan perkalian skalar tidak berpengaruh terhadap vektor hasil. Nah, di sini kita ada rumusnya. Kita buktikan lagi apabila skalar K ini dikali hasil dari skalar M dikali vektor A, apakah hasilnya akan sama seperti ini? Kita buktikan langsung di contoh soalnya. Nah, di sini kita punya skalar A 1 dan negatif 2, skalar K nilainya 2, skalar M nilainya 3. Maka kita langsung menyelesaikan di sini. Yang pertama, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Maka skalar M dikali vektor A. Skalar M-nya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3.
3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, sudah nih kita langsung mendapatkan hasil dari skalar M dikali vektor A. Maka, kita kalikan lagi dengan vektor K. Nah, kita masukkan ini di sini. Maka, vektor K ini nilainya 2 kan? Jadi, 2 kita kalikan dengan 3, kita dapat hasilnya 6. 2 dikali dengan negatif 6, hasilnya negatif 12. Jadi, untuk yang ini, kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Hasilnya yaitu 6 dan negatif 12. Sekarang kita cari lagi yang ini. Hasil dari skalar K kali skalar M, kita kalikan dengan vektor A. Kita cari dulu yang di dalam kurung ini. Nah, maka skalar K dikali skalar M, atau 2 dikali 3, kita dapat hasilnya 6. Lalu kita kalikan dengan vektor A. Jadi 6 dikali 1, hasilnya 6. Nah, ini 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Maka untuk yang ini dia terbukti. Karena di sini mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Maka kita harus mempelajari sifat-sifat skalar ini. Sebenarnya sifatnya itu tidak terlalu susah. Kita juga masih masuk ke vektor dalam ruang R2 untuk pengukuran dasar ini. Jadi, dari dasarnya itu kita harus pahami karena apa dasarnya itu yang membentuk agar kita ini semakin naik ke atas. Jadi kita sudah punya pegangan dasar yang kuat. Kita dapat pahami untuk lanjutannya seperti apa. Selanjutnya kita punya perkalian dengan skalar 0. Nah, kita baca dulu. Jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, hasilnya adalah vektor 0. Jadi sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, hasilnya adalah vektor 0. Tentu saja, karena di sini kita langsung lihat saja ke contoh soalnya. Di sini kita punya vektor A nilainya 4 dan 7. Tentukan 0 dikali vektor A. Jadi 0 ini skalar. Skalar 0. Nah, bilangan apapun yang kita kalikan dengan 0, tentunya kita mendapatkan hasilnya juga 0 kan. Nah, jadi di sini kita kalikan 0 dikali 4, hasilnya 0. 0 dikali 7, hasilnya 0. Maka ini dia terbukti. Kita baca ulang. Jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, sebuah vektor dikalikan dengan skalar 0, hasilnya adalah vektor 0. Ini vektor 0-nya. Kembali lagi seperti jenis yang awal itu ya. Dimana jenis yang pertama itu vektor 0. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat terakhir, yaitu perkalian dengan skalar 1. Kita baca dulu di sini. Perkalian vektor dengan skalar 1 menghasilkan vektor itu sendiri. Perkalian vektor dengan skalar 1 menghasilkan vektor itu sendiri. Jadi, apabila vektor itu kita kalikan dengan skalar 1, dia tidak mengubah nilai dari vektor tersebut. Kita langsung lihat ke contoh soal. Jika vektor A, di sini kita memiliki nilai negatif 3 dan 5, tentukan skalar 1 dikali vektor A. Skalar 1 dikali vektor A. Maka kita langsung membahas di sini. 1 dikali negatif 3, hasilnya negatif 3. 1 dikali 5, hasilnya 5. Maka ini terbukti ya. Perkalian vektor dengan skalar 1 menghasilkan vektor itu sendiri. Nah, ini vektornya. Vektor A-nya nilainya begini, hasilnya juga tetap sama. Karena kita kalikan dengan skalar 1. Tidak mengubah nilai dari vektor A ini. Nah, untuk sifat-sifat ini sudah kita pelajari dengan baik, maka itu yang akan menjadi pegangan kita untuk kita melakukan pengoperasian vektor.
Pada selanjutnya kita akan membahas tentang operasi vektor dalam ruang R2. Nah, kita baca dulu di sini. Operasi vektor adalah aturan matematika yang digunakan untuk mengolah vektor sehingga menghasilkan vektor baru atau skalar. Jadi operasi ini yang biasa kita lakukan apabila kita diberikan soal untuk mengerjakan vektor dalam ruang R2, kita menggunakan operasinya ini. Tentunya operasi ini sangat mudah kita aplikasikan apabila kita telah memahami konsep sifat dan jenis-jenis yang telah kita bahas tadi. Nah, operasi yang pertama di sini kita punya penjumlahan vektor. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas pada sifat vektor tadi ya, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen yang sejenis. Komponen sejenis ini tadi juga sudah saya baca. Sudah saya bahas. Nah, contoh di sini kita punya dua vektor nih. Vektor A ini komponennya A1 dan A2. Vektor B komponennya B1 dan B2. Komponen yang sejenis ini yang kita jumlahkan. Nah, jadi teman-teman sudah tangkap ya. Oh, ini tadi termasuk dalam sifat-sifat yang kita pelajari. Maka pengoperasiannya itu kita menggunakan ini. Jadi kita jumlahkan dengan komponen yang sejenis. Komponen yang sejenis di antara kedua vektor ini yaitu A1 dengan B1, lalu A2 dengan B2. Maka di sini kita tuliskan seperti ini. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Ingat kembali, depan ditambah dengan depan, belakang ditambah dengan belakang. Di sini kita langsung ada contoh soal. Kita punya dua vektor di sini. Vektor A nilainya 2 dan 3. Sedangkan vektor B yaitu nilainya negatif 1 dan 4. Maka tentukan hasil dari vektor A ditambah vektor B. Setelah yang kita bahas tadi, saya rasa teman-teman sudah bisa mengerjakan ini dengan baik. Jadi kita kerjakan lagi. 2 ditambah negatif 1, kita taruh di sini. Dan 3 ditambah 4. Maka kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan vektor A tambah vektor B. Hasilnya itu 1 dan 7. 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. 3 ditambah 4 hasilnya 7. Ini hasilnya. Ini untuk operasi vektor ini menurut saya cukup simpel. Sangat-sangat simpel karena kita mempelajari tentang operasi vektor dasarnya. Selanjutnya kita punya pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan penjumlahan vektor dengan vektor lawannya. Ingatkan tadi vektor lawannya itu apa? Apabila kita mempunyai vektor. Nah, contoh kita sudah punya rumusnya di sini. Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi apabila kita ingin mencari vektor A ditambah vektor B, itu hasilnya peroleh dari vektor A ditambah negatif vektor B. Nah, untuk vektor di sini kenapa dia jadi negatif vektor B? Karena sesuai dengan prinsip di sini, penjumlahan vektor dengan vektor lawannya. Ini dia jadi vektor lawan. Nah, jika negatif vektor B, kita punya nilai negatif vektor B, maka nilai di dalamnya itu apabila positif berubah jadi negatif juga. Negatif B1 dan negatif B2. Maka vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1 dan A2 dikurang B2. Ingat, kita cari hasil pada komponen yang sejenis. Di sini kita langsung ada contoh soal.
Nah, di sini kita punya dua vektor. Vektor A nilainya 5 dan 2, sedangkan vektor B nilainya 3 dan 6. Maka di sini kita disuruh hitung vektor A dikurang vektor B. Nah, kita langsung menyelesaikan di sini. Vektor A dikurang vektor B, yaitu 5 dikurang dengan 3, dan 2 dikurang dengan 6. Maka di sini kita langsung mendapatkan hasilnya dari pengurangan vektor A dikurang vektor B, 2 dan negatif 4. 5 kurang 3, 2. 2 dikurang 6, negatif 4. Maka ini adalah hasilnya. Untuk pengurangan juga dia cukup simpel, seperti penjumlahan vektor tadi. Sudah kita mengerti cara kerjanya dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke apa? Kita akan masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah operasi yang mengubah panjang atau arah vektor. Nah, untuk rumusnya di sini, jika vektor A yang memiliki nilai A1 dan A2, maka apabila kita ingin aplikasikan ke ini, dia menjadi nilai skalar vektor A sama dengan skalar dikali A1 dan skalar dikali A2. Ini kita langsung lihat dulu ke contoh soal. Nah, di sini kita ada vektor A dengan nilai negatif 2 dan 4. Maka tentukan hasil dari skalar 3 dikali vektor A. Langsung kita bahas. Di sini kita kalikan setiap komponen vektor dengan skalar. Maka kita taruh di sini skalar 3 dikali A sesuai dengan suruhan ini. Skalar 3 dikali A, maka 3 dikali negatif 2 dan 3 dikali 4. Maka kita mendapatkan hasil di sini 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka hasil dari skalar 3 dikali vektor A hasilnya ini. Maka ini terbukti. Nah, untuk dampak skalarnya saya tuliskan beberapa poin di sini. Ini hanya sebagai catatan kecil, namun saya harap teman-teman dapat melihat, teman-teman bisa membaca dengan baik. Kalau ini untuk sebagai apa ya, untuk penentu. Apabila mungkin kita akan menggambarkan hasilnya pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita ke panjang atau magnitude vektor. Nah, ini sebelumnya sudah kita kerjakan ya pada operasi pada vektor satuan. Namun kita bahas kembali panjang vektornya di sini. Panjang vektor menyatakan besar vektor tanpa memperhatikan arahnya. Jadi panjang vektor ini dia hanya menyatakan besar vektor tanpa memperhatikan arahnya. Oke, sampai di sini teman-teman cukup paham dengan pengertiannya. Maka kita akan langsung ke contoh soal. Contoh di sini kita disuruh tentukan panjang vektor A yang memiliki nilai 6 dan 8. Maka langsung kita kerjakan. Jika A sama dengan X dan Y seperti ini, kita gunakan rumus panjang vektor. Rumus panjang vektor ini sudah saya bahas tadi pada vektor satuan. Nah, kita ingat kembali rumus vektornya itu seperti ini. Ingat, ini kita baca panjang vektor. Panjang vektor A untuk mendapatkan hasilnya itu sama dengan kita cari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, setelah kita mengerjakan ini, lalu kita akan mendapatkan hasil dari panjang vektor A. Nah,
Contohnya seperti ini. Nah, ini yang sebelumnya tadi sudah saya bahas. Panjang vektor A sama dengan 6 kuadrat ditambah 8, akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. So, dengan ini. Maka 6 kuadrat atau 6 dikali 6 hasilnya 36, ditambah 8 kuadrat atau 8 dikali 8 hasilnya 64. Maka kedua ini kita jumlahkan mendapatkan hasil 100, di mana akar dari 100 ini yaitu 10. Maka 10 ini yang menjadi hasil dari panjang vektor A. Kita dapat hasilnya 10. Dan untuk pengoperasian panjang vektor ini juga lumayan mudah kita pelajari. Apabila kita mengerti rumusnya dengan baik, tentunya kita sudah tahu pengerjaannya itu bagaimana. Selanjutnya kita ke rumus yang terakhir. Mohon maaf. Ini operasi yang terakhir. Di sini ada vektor 0 dan vektor lawan terkait operasi. Nah, vektor 0 tidak mengubah vektor lain saat dijumlahkan. Tentu saja. Di sini kita langsung lihat contoh soalnya. Ini sebelumnya sudah saya bahas tadi pada sifat atau jenis vektor itu. Namun kita bahas lagi karena untuk pengoperasian kita akan menggunakan itu untuk mencari vektornya. Nah, jika vektor A sama dengan 3 dan negatif 5, maka tentukan vektor A ditambah vektor 0. Ingat vektor 0 itu nilainya cuma 0. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 0 hasilnya 3. 5 ditambah 0 hasilnya juga 5. Maka vektor A tambah vektor 0, dia tidak mengubah nilai dari vektor A, jadi hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya ada vektor lawan. Nah, ini vektor lawannya. Dari vektor A itu, vektor lawannya negatif vektor A. Dia digunakan dalam operasi pengurangan. Jadi, teman-teman ingat ya, untuk vektor lawan ini dia digunakan dalam operasi pengurangan. Nah, contohnya di sini. Kita ada vektor A sama dengan 4 dan negatif 7. Kita baca di sini vektor lawan diperoleh dengan mengubah tanda setiap komponen. Maka kita beroleh hasil. Di sini kita ubah komponen. Di sini kita ubah dari vektor A jadi negatif vektor A. Untuk komponennya di sini 4. Kita ubah tanda komponennya jadi negatif 4. Lawan dari positif negatif, lawan dari negatif positif. Maka karena di sini negatif 7, di bawahnya jadi 7. Nah, sesimpel itu untuk kita mencari vektor lawan dan vektor 0. Nah, setelah operasi ini telah kita pelajari dengan baik, dan tentunya teman-teman juga sudah paham, saya harap agar apabila kita mendapatkan soal nanti, teman-teman sudah bisa mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam soal itu, sehingga teman-teman tidak perlu kesusahan mengerjakan soalnya lagi, karena telah kita bahas sama-sama. Dan setelah pembahasan tadi, menurut saya ini lumayan gampang untuk kita pahami. Nah, pada ujung operasi vektor ini, saya mendapatkan maksud saya pada ujung pembahasan vektor ini, saya mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya di sini. Nah, jadi kesimpulannya vektor dalam ruang dimensi atau R2 merupakan besaran matematika yang memiliki besar atau nilai dan arah. Kita ingat kembali prinsip vektor itu besar yang memiliki nilai dan arah, serta dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut atau X dan Y. X dan Y ini adalah nilainya, pasangan terurutnya, pada sistem koordinat kartesius. Jadi apabila operasi-operasi yang telah kita kerjakan tadi, dapat kita gambarkan hasilnya pada koordinat kartesius yang sebelumnya telah kita bahas di awal tadi. Dengan kita menjadikan titik nolnya itu sebagai titik
titik awalnya menuju ke nilai yang telah kita dapat, yaitu di titik tujuannya. Kita gambarkan itu pada koordinat kartesius. Nah, melalui representasi ini, vektor dapat dianalisis secara visual maupun aljabar. Visualnya itu seperti ketika kita menggambar koordinat kartesius ataupun aljabar seperti yang tadi telah kita bahas. Sehingga memudahkan pemahaman terhadap arah dan perpindahan suatu objek. Jadi, setelah kita belajar vektor tadi, harapannya supaya kita juga membantu memudahkan pemahaman kita terhadap arah dan perpindahan suatu objek. Nah, operasi vektor seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, panjang vektor, dan vektor satuan itu membantu menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis dan logis. Nah, dari kesimpulan yang telah saya dapat, mungkin ada teman-teman yang bertanya, setelah kita belajar vektor tadi, sebenarnya manfaat untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata itu seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya begitu. Nah, saya juga sudah rangkum manfaatnya pada kehidupan nyata. Nah, di sini bisa kita lihat manfaat dan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang pertama pada bidang fisika. Nah, vektor ini dia juga berperan pada bidang fisika. Vektor digunakan untuk menyatakan gaya, kecepatan, dan perpindahan benda dalam bidang datar. Jadi fisika juga ini mempelajari vektor ini. Yang kedua, ada navigasi dan peta. Nah, kita ingat kembali prinsip vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, tentunya itu pasti sangat dibutuhkan pada ini, navigasi dan peta. Nah, arah dan jarak perjalanan dapat direpresentasikan menggunakan vektor koordinat. Contoh seperti kompas, itu tentu menggunakan perhitungan vektor. Karena vektor kan, kompas itu kan menunjukkan di mana kita berdiri itu arahnya ke arah mana. Vektor itu berperan di situ. Makanya vektor sangat dibutuhkan di ini. Selanjutnya pada bidang teknik dan arsitektur. Vektor juga berperan penting pada bidang teknik dan arsitektur karena perhitungan gaya pada struktur bangunan dan perencanaan desain menggunakan konsep vektor. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti yang telah dijelaskan di sini dan apabila ada arsitektur, seperti apabila mahasiswa arsitektur atau para arsitek ingin mendesain sebuah bangunan, mungkin pada aplikasi. Nah, tampilan awalnya itu pasti akan menunjukkan nilai dan arah vektornya. Apabila kita menggunakan aplikasi 3 dimensi untuk membuat suatu bangunan, nah struktur awalnya itu mereka akan menunjukkan semacam koordinat kartesius untuk melihat nilainya, ukurannya. Jadi pada vektor itu yang membantu para mahasiswa atau arsitek untuk membuat perhitungan yang presisi sehingga bangunan yang ingin mereka bangun itu mendapatkan perhitungan yang baik dan matang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau semacam ketidakpresisian. Hanya sangat-sangat penting dibutuhkan vektor ini. Nah, selanjutnya ada grafika komputer dan game. Nah, ini juga sangat-sangat berperan penting. Jadi, developer game itu menggunakan perhitungan vektor untuk pergerakan karakter, animasi, dan arah kamera ditentukan menggunakan vektor dalam ruang 2 dimensi. Jadi pergerakan karakter apabila kita bermain game, kita ingin menggerakkan karakter kita ke titik ini. Nah, itu menggunakan perhitungan vektor.
atau apabila ada NPC atau ada musuh, mereka ingin bergerak dari satu titik ini ke satu titik itu juga menggunakan vektor. Untuk animasinya itu juga vektor, dan untuk arah kamera, angle kameranya itu menggunakan vektor. Nah, kita ingat lagi, vektor itu besaran yang memiliki nilai atau besaran dan arah. Maka maaf, kita bahas dulu untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti menentukan arah gerak, membaca dana lokasi, dan memahami perpindahan objek dapat dijelaskan dengan konsep vektor. Jadi, kita tahu bahwa vektor ini perannya sangat krusial dalam kehidupan kita. Untuk kehidupan sehari-hari, bahkan kita bergerak dari sini ke situ, itu sudah menggunakan perhitungan vektor. Maka vektor ini sangat-sangat penting untuk dipahami. Jadi sekian penjelasan saya terhadap vektor dalam ruang 2 dimensi atau R2. Nah, saya berharap agar teman-teman yang mungkin menyimak video ini dapat memahami konsep dasar vektor dan bisa mengerjakan dengan baik. Nah, saya juga meminta maaf apabila mungkin terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya, karena kita juga sama-sama belajar. Namun, penjelasan saya rasa itu cukup simpel, jadi saya berharap dapat teman-teman pahami dengan baik. Sekian dari materi yang saya bawa. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menyimak materi ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah membantu membimbing dari awal kami menyusun materi ini, sehingga materi ini sudah dapat kami bawa dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi vektor dalam ruang R2. Terima kasih.